Sejarah manusia adalah sejarah perubahan. Tak ada masyarakat yang benar-benar diam, karena setiap zaman membawa arus baru. Para sosiolog seperti Auguste Comte dan Herbert Spencer melihat perubahan sosial sebagai sebuah evolusi, yaitu proses bertahap yang menuntun masyarakat dari bentuk sederhana menuju struktur yang lebih kompleks. Dari kehidupan berburu dan meramu, manusia beralih ke pertanian, membangun desa dan budaya agraris. Lalu, revolusi industri mengubah wajah dunia. Mesin, pabrik, dan kota-kota besar lahir. Kini, di era digital, teknologi menghubungkan miliaran orang tanpa batas ruang dan waktu. Perubahan juga tampak jelas dalam transportasi. Dahulu, manusia hanya mengandalkan kaki, hewan, dan perahu sederhana. Lalu hadirlah kereta uap, mobil, hingga pesawat terbang yang memperpendek jarak antar benua. Hari ini, transportasi semakin canggih. Kereta cepat, kendaraan listrik, hingga konsep mobil tanpa pengemudi yang mengubah cara kita bergerak. Tahun Bapak jadi supir angkat Dari tahun 88 dari tahun 88 sampai saat ini. itu apa perubahan yang Bapak dapat hingga dari tahun 88 sampai saat ini Pak? Ya setiap ada ibaratnya program penambahan ibaratnya untuk bersaing dengan angkot ini ya otomatis ya merosot pencarian. Apalagi terlebih-lebih masalah bus listrik ini. Sekarang kan teknologi udah berkembang kan nih Pak. Kayak sekarang udah banyak transportasi yang online gitu kan. Ya. Itu mempengaruhi pekerjaan Bapak atau tidak? Ya jelas mempengaruhi. Bagaimana dengan pendapatan Bapak? Apa berkurang Ya semakin? jauh lah berkurang berkurang. Kenapa bisa berkurang? Apa karena orang-orang penumpangnya itu udah mulai bus listrik atau ke transportasi online? Iya kalau penumpangnya itu ada sebagian untuk yang beli motor sendiri, kereta sendiri, ada juga sebagian untuk listrik atau untuk Grab. Menurut Bapak, apakah angkot ini masih relevan nggak di masyarakat sekarang? Kalau untuk angkot ini sebenarnya untuk pencarian orang yang rendah, ya ibaratnya kita katakan mengurangi pengangguran. Kalau dihilangkan ini angkot, otomatis lebih banyak pengangguran di Sumatera ini khususnya. Karena apa? Satu mobil itu bisa 2-3 supirnya per harinya. Berarti memberikan makan ibaratnya minimal 10 orang. Dari supir 1, anaknya sekian sama istrinya, dari supir 2 sekian, dan pemiliknya juga bisa itulah ibaratnya. Minimal pencarian untuk 10 memberikan makan 10 orang lah per harinya pasti bisa Kalau ini ditiadakan angkot ini ya otomatis jadi banyaklah nanti perampokan atau pengangguran. Karena perusahaan tidak ada penerimaan. Ya kan apalagi ibaratnya supir-supir ini kan otomatis sudah hanya supir aja lah pengetahuannya untuk pencariannya gitu aja lah. Bluebird itu salah satu transportasi online yang bergerak dalam jasa taksi. Bluebird itu ya Bluebird itu dulu ya taksi konvensional kah atau dia emang konvensional. Jadi dia didatangi langsung gitu baru dia Iya, naik konvensional satu dan secara online juga ada. Kita ada aplikasinya yang namanya My Bluebird. aplikasi itu berkembang dari tahun berapa Pak? Aplikasi itu berkembang dari setahun yang lewat sih. Sebelumnya kan pakai call center. Orang-orang tahunya Bluebird itu pemesanan dari call center. Sekarang udah beralih ke aplikasi. Nah, sekarang ini kan ada yang namanya GrabCar kan Pak? Itu ada nggak sih dampak signifikannya ke seberapa banyak penumpang Bluebird itu? Dampaknya ada, pasti ada ya. Tapi nggak terlalu ngaruh lah. Karena dia layanan kami yang dari pendapat tamu-tamu kami ya beda lah. Karena taksi kayak kami ini ya udah memang kayak prioritas lah, ya premium lah. Nah, taksi online Grab itu kan banyak yang layanannya Grab Plus, Grab Hemat. Nah, kami ini salah satu ya kalau dibandingkan ke Grab Plus lah. Nah, ada plusnya lah.
gitu lah. Jadi penumpangnya nggak terlalu menurun drastis atau Enggak. jadi tetap naik gitu. Tetap, bukan naik, stabil lah. Stabil. Perubahan sosial evolusi mengingatkan kita bahwa sejarah bukanlah garis lurus, melainkan aliran panjang yang terus bergerak dari masa lalu hingga hari ini. Setiap langkah kecil manusia telah membentuk wajah peradaban.